Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 5. Pada kesempatan ini kami akan membuat video penjelasan tentang komoditas kelapa sawit mulai dari hulu sampai dengan hilir untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Berikut video penjelasan dari kami. Sejarah kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang diperkirakan berasal dari negara Nigeria, Afrika Barat, karena pertama kali ditemukan di hutan belantara negara tersebut. Kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1848 dibawa dari Mauritius, Amsterdam oleh seorang warga Belanda. Bibit kelapa sawit yang berasal dari kedua tempat tersebut masing-masing berjumlah 2 batang dan pada tahun itu juga ditanam di kebun raya Bogor hingga saat ini. 2 dari 4 pohon tersebut masih hidup dan diyakini sebagai nenek moyang kelapa sawit yang ada di Asia Tenggara. Sebagian keturunan kelapa sawit dari kebun raya Bogor tersebut telah diintroduksi ke Deli Serdang, Sumatera Utara, sehingga dinamakan varietas Deli Dura. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada, sehingga produksi minyak sawit di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948 atau 1949. Pada tahun 1940, Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit. Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintahan mengambil alih perkebunan. Luas areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Ekspor minyak sawit CPO di Indonesia antara lain ke Belanda, India, Cina, Malaysia, dan Jerman. Sedangkan untuk produk minyak inti sawit palm kernel oil atau lebih dikenal PKO lebih banyak diekspor ke Belanda atau Amerika Serikat dan Brazil. Syarat tumbuh kelapa sawit. Curah hujan yang ideal bagi kelapa sawit yakni 2000 sampai 2500 mm per tahun dan tersebar merata setiap tahun. Musim kemarau selama 3 bulan atau lebih dapat menurunkan produksi kelapa sawit. Sedangkan curah hujan yang tinggi tidak berpengaruh buruk terhadap produksi kelapa sawit, asalkan drainase depan penyerahan matahari cukup baik. Sinar matahari diperlukan untuk memproduksi karbohidrat dan memacu pembentukan bunga dan buah. Untuk itu, intensitas, kualitas, dan lama penyiraman sangat berpengaruh. Lama penyinaran optimum yang diperlakukan tanaman kelapa sawit antara 5-7 jam per hari. Beberapa daerah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan sering terjadi penyinaran matahari kurang dari 5 jam pada bulan-bulan tertentu. Penyinaran yang kurang akan menyebabkan berkurangnya asimilasi dan gangguan penyakit. Selain curah hujan dapat mencukup, tanaman kelapa sawit memerlukan suhu yang optimum sekitar 24 derajat sampai 28 derajat Celcius untuk tumbuh dengan baik. Meskipun demikian, tanaman masih bisa tumbuh pada suhu terendah 18 derajat dan tertinggi 22 derajat Celcius. Kelembapan udara dan angin adalah faktor yang penting untuk menunjang pertumbuhan kelapa sawit. Kelembapan optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit adalah 80%. Kecepatan angin 5-6 km per jam sangat baik untuk membantu proses penyerbukan. Jenis kelapa sawit menurut Dermawan 2009. Ada 3 jenis kelapa sawit, yaitu Dura, Tenera, Visifera. Ketiga jenis kelapa sawit tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dura, tempurung tebal 2-8 mm, tidak terdapat lingkaran serabut pada bagian luar tempurung. Daging buah relatif tipis, yaitu 35-50% terhadap buah. Kernel atau daging biji besar dengan kandungan minyak rendah. Dalam persilangan dipakai sebagai pohon induk betina. 2. Tenera, hasil dari persilangan Dura dan Visifera, tempurung tipis 0,5-4 mm.
Terdapat lingkaran tersebut dikelilingi tempurung. Daging buah sangat tebal, 50-96 dari buah. Tandon buah lebih banyak, tetapi ukurannya relatif lebih kecil. 3. Visi vera. Ketebalan tempurung sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Daging buah tebal, lebih tebal dari daging buah dura. Daging biji sangat tipis, tidak dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lain, dan dipakai sebagai pohon induk jantan. Pembibitan kelapa sawit. Pembibitan merupakan tahap awal kegiatan lapangan yang harus dimulai paling lambat 1 tahun sebelum penanaman di lapangan. Penyediaan bibit kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan penanaman tidak terlepas dari kegiatan pengadaan benih, penyemaian, dan pembibitan di lapangan. Keberhasilan pertumbuhan kelapa sawit di lapangan sangat ditentukan oleh kondisi bibit yang ditanam. Bibit yang pertumbuhannya baik di pembibitan akan memberikan tanaman yang pertumbuhannya baik pula di lapangan. Tujuan utama dari pembibitan adalah untuk mempersiapkan bibit yang baik dengan kriteria sehat, kuat, dan kokoh. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi pertumbuhan dan hasil di kemudian hari menurut Pauji et al. 2008. Seleksi benih penting dilakukan karena akan menentukan hasil panen dan kualitas kelapa sawit. Untuk mendapatkan tanaman bersifat unggul, benih yang dipilih sebaiknya berasal dari persilangan varietas unggul. Persiapan media tanam. Kantong yang dipakai untuk media tanam berupa plastik polieten hitam tahan sinar ultraviolet dengan model duduk berukuran 10 x 15 cm. Setiap kantong diisi tanah sampai sekitar 1 cm dari bibir kantong, atau setelah padat akan turun menjadi sekitar 3 cm. Kantong disusun di areal pembibitan yang telah bersih dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Berbentuk segitiga sama sisi, diukur dari pusat kantong atau jarak antar baris 78 cm menurut Pahan 2010. Penanaman benih ke polybag. Sebelum penanaman benih ke polybag, benih terlebih dahulu disemai dalam media pasir selama 2 minggu untuk mendapatkan persentase pertumbuhan benih kelapa sawit yang sama. Kemudian benih dipindahkan ke dalam kantong plastik hitam polybag dengan garis tengah 10 cm dan tinggi 15 cm, sebab lebih praktis dan murah harganya. Tanah media yang mengandung kotoran dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam polybag. Benih yang telah berkecambah dan berakar ditanam selama 2 cm di tengah-tengah polybag. Bibit yang telah dipindahkan selama 2 minggu ditempatkan di bawah naungan dan sedikit demi sedikit intensitas cahaya yang masuk ditingkatkan. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore menurut Pauji 2008. Adapun perawatan di nursery, perawatan pembibitan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program pembibitan. Kecerobohan dalam pemeliharaan pembibitan dapat menyebabkan kecambah mati atau tidak tumbuh. Gangguan yang terjadi pada pembibitan akan berakibat buruk dengan rentetan yang panjang. Hal ini terutama terjadi pada saat melakukan seleksi karena akan timbul kebingungan dalam menentukan faktor penyebab gangguan pertumbuhan, yaitu faktor genetik atau faktor kesalahan teknis budidaya menurut Pahan 2008. Adapun produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 45,58 juta ton pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia memproduksi kelapa sawit sebanyak 45,58 juta ton pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,02% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 45,12 juta ton. Menurut data Pusat Statistik pada tahun 2016, TBS yang berumur 3 tahun per kilonya 1.253, sedangkan TBS untuk berumur 4 tahun
sebesar 1.373 dan TBS berumur 5 tahun sekitar 1.496 dan TBS berumur 6 tahun 1.522 dan TBS berumur 7 tahun sekitar 1.570 dan TBS berumur 8 tahun 1.637 dan TBS berumur 9 tahun 1.673 dan TBS 10 sampai 20 tahun sekitar 1.742 dan TBS 21 tahun sekitar 1.707 dan pada TBS berumur 22 tahun sebesar 1.673.